Itu saya sampai sekarang ini masih heran. Ada orang kok mau jadi pengurus NU. NU itu organisasi dari pedesaan. Karena NU itu yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren itu yang desa semua. Kalau di sini pakai tema membangun peradaban, aku juga nggak yakin itu. Gus Gofar paham maknanya itu. Tapi kiai-kiai desa yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah membuktikan ada budaya desa yang tidak bisa dilawan oleh budaya kota. Ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh kiai-kiai desa itu sudah menjadi budaya di desa. Mudah-mudahan yang akademisi mengadakan penelitian apa cocok dengan saya apa tidak, bahwa karena perjuangan kiai-kiai desa, orang-orang NU ini, maka ajaran-ajaran itu menjadi budaya di desa. Jadi sekarang ditantang ini yang membuat tema membangun peradaban ya. Kalau dulu sudah jelas hasilnya, peradaban di desa sampai bandingkan ke kota, mana yang lebih dekat dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Kiai Yahya ini waktu pamitan saya mau nyalon itu saya tanya, niatmu apa tujuanmu? Ngelamar pegawaian. Ngelamar pegawaian. Langsung saya, oke, tak restui nek ngelamar pegawaian. Nek golek kedudukan salah. Sampai saya ancam, nek kowe di tengah jalan dicalon dadi wakil presiden. Kok ngantek gelem. Aku arep kampanye ning gone wakil presiden sing liyane. Ndonga restu iku pelumas. Kok njaluk restu baru mau pelumas. Sepeda nek dikai pelumas, dikai gemuk lancar mangine. Tapi nek gak ono sepeda, gak ono apa-apa terus pelumas tok. Ndledek blok-blok. Wis kok restu terus ae. Lakoni dhisik lagi restu gitu. Walaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsan amal. Bukan aksaru amal, bukan akbaru amal, ahsan amal. Berbuat yang baik. Ya, berbuat yang baik untuk masyarakat, bukan hanya Indo saja tapi seluruhnya. Sing mengaku sudah berbuat itu sudah banyak sekali. Sekarang tinggal NU yang membuktikan betul-betul berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Suntali Jiwa, tentunya masih di channel Maret 27. Cuplikan video yang baru saja kita simak bersama ya, yakni di mana ketika itu Kiai Mustafa Bisri atau Gus Mus ini mengingatkan kepada Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU yang baru saja terpilih ini untuk selalu berjuang dan menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama ya. Jangan melupakan perjuangan Kiai Kampung ya, karena Kiai Kampung sangat berjasa untuk kemajuan PBNU. Ada poin yang sangat penting untuk kita simak, tapi kita tonton dulu video lengkapnya ya. Jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita simak video lengkapnya berikut ini. Itu saya sampai sekarang ini masih heran. Ada orang kok mau jadi pengurus NU. Heran saya. Karena kepengen jadi anggota DPR. Aku ora heran. NU usumnya kayak gini kok ngurusi NU ya. Organisasi desa. NU itu harus jangan dilupakan. NU itu organisasi dari pedesaan. Karena NU itu yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren itu yang desa semua. Ada pesantren di Kuto ya, mau pesantren Raudhatul Thalibin Rembang itu. Lainnya desa. Makanya tidak pakai nama-nama gaya kayak Raudhatul Thalibin. Namanya ya kampungnya. Tebu Irem itu nama desa. Denanyar nama desa. Tambak Beras desa. Kerapiak desa, Ploso desa, nama Tegalrejo desa, Kajen desa. Yang baru-baru saja yang gaya itu Raudhatul Thalibin, Anwarul apa gitu. Jadi ini memang desa. Tapi jangan lupa kalau di sini pakai tema membangun peradaban, aku juga nggak yakin itu. Gus Gofar paham maknanya itu, saya nggak paham. Tapi kiai-kiai desa yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah membuktikan ada budaya desa yang tidak bisa dilawan oleh budaya kota. Ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh kiai-kiai desa
Itu sudah menjadi budaya di desa. Orang desa tidak tahu dalilnya, tidak seperti orang kota sedikit-sedikit dalilnya apa, dikasih hadisnya sahih apa enggak. Neng desa kalau ada tamu langsung dihormati tanpa ingat ayu minu ahadukum apa terus kata pokoknya sing dalilnya menghormati tamu loh. Mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Wong desa ora tahu dalil, tapi selalu memuliakan tamu. Wong desa tidak usah dalil ta'awanu alal birri wa taqwa, tapi itu tangganya bikin rumah, dia ikut melok bangun. Ada kematian, tidak usah pengumuman, perempuan-perempuan bawa tenong menuju kepada sahibul musibah. Kesederhanaan orang desa itu semua adalah ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah membudaya. Dan itu saya yakin meskipun belum ada penelitian, mudah-mudahan yang akademisi mengadakan penelitian apa cocok dengan saya apa tidak, bahwa karena perjuangan kiai-kiai desa orang-orang NU ini, maka ajaran-ajaran itu menjadi budaya di desa. Kehidupan sederhana, kehidupan tolong menolong, menghormati tamu. Sampean ke kota, tidak usah jauh-jauh Jakarta, Semarang ini saja, coba silahkan bertamu. Yang pertama sampean ditanyai KTP, sampean di desa belum ditanya apa-apa, sudah disuguhi minimal teh pahit, ikraman lidah. Jadi kalau ini ada peradaban, membangun peradaban. Ini piye carane kowe membangun? Itu harus apa namanya, terumuskan dalam program-program sampean. Jangan tema tetap tema saja. Perlu ada perumusan bagaimana kita bisa membangun peradaban itu. Kita memang besar. Saya mengatakan, saya pernah mengikuti derekno Kiai Allah yarham Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, diundang Bin Bas, rajanya Wahabi di Saudi Arabia. Bin Bas itu kalau hari Jumat tamunya seluruh dunia. Dia punya tempat duduk di tengah, mana itu tamunya semua dari berbagai macam, mengatur ini, dia omongi. Sudah habis semua ini, mengatur sama beliau. Ini kok belum ada panggilan untuk delegasi Indonesia. Sampai beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada petugasnya yang menyampaikan pada Kiai Sahal, delegasi Indonesia diterima beliau di tempat beliau istirahat. Jadi tempat istirahat itu hanya ada beliau yang layayan gitu, dan ini Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, Gus Dur itu apa namanya, memperkenalkan itu kan Kiai Sahal Mahfud Rais Suriah PBNU, Kiai Doktor apa namanya, Fahmi Saifuddin, wakil ketua. Beliau sendiri ketua umum. Waktu mau mengenalkan saya kan, saya nggak punya jabatan waktu itu. Saya pas dolan di Jakarta waktu itu dijak. Nah, ini juru bicara. Lah padahal itu bisa bicara semua. Ada jurunya. Itu kalau nggak Gus Dur nggak bisa itu. Ketika Bin Bas itu bertanya, NU itu berapa anggotanya? Karena saya juru bicara, jadi saya yang jawab duluan. 50 miliun. 50 miliun, kaget dia. Pada waktu itu penduduknya dia cuma Saudi Arabia itu penduduknya cuma 20 juta. Ini kok ada organisasi kok 50 miliun. Begitu lihat dia kaget, saya tambahin. Oh, mungkin aksar min dzalik. Mungkin lebih banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana kalian membiayainya? Lah ini, terus aku lain dari juru bicara itu. Lalu ke sana, kamu kepengin dibantu ya, ditakoki biayain kontin. Jadi sekarang ditantang ini yang membuat tema membangun peradaban ya. Kalau dulu sudah jelas hasilnya, peradaban di desa sampai bandingkan ke kota, mana yang lebih dekat dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan teliti. Ini Kanjeng Nabi, ini masyarakat desa, ini masyarakat kota. Itu kalau tidak perjuangan yang terus menerus dengan
perhatian yang luar biasa dan khidmah yang tulus. Saya minta Gus Rozin itu nyetak Khitah Nahdlatul Ulama dibagikan kepada pengurus-pengurus, minimal pengurus-pengurus. Di sana ada 9 butir hasil yang serapan selama ini yang dirumuskan sebagai perjuangannya orang tua kita pada waktu itu. Bagaimana Nahdlatul Ulama berkhidmah tidak hanya untuk warga NU saja. Di sana ada tuh. NU tidak hanya berkhidmah hanya untuk orang NU saja, bahkan untuk bangsa dan kemanusiaan di dunia. Maka sudah betul itu membangun peradaban ini. Karena keadaban dari manusia dunia sekarang memang membutuhkan sekali contoh teladan bagaimana sih wujudnya komunitas masyarakat yang peradabannya mulia itu kayak apa. Dan ini tantangannya Kiai Ubaid, tantangannya Gus Rozin, tantangannya kita bagaimana. Tadi ini Kiai Yahya ini waktu pamitan saya mau nyalon itu saya tanya, niatmu apa tujuan? Ngelamar pegawaian. Ngelamar pegawaian. Langsung saya, oke, tak restui nek ngelamar pegawaian. Nek golek kedudukan salah. Sampai saya ancam, kowe di tengah jalan dicalon dadi wakil presiden. Kok ngantek gelem. Aku arep kampanye ning gone wakil presiden sing liyane. Kowe niatmu golek penggawean. Nyuwun restu. Restu iku menurut mbahmu Kiai Bisri Mustafa, restu donga iku ibarate gemuk pelumas. Donga restu iku pelumas. Kok njaluk restu baru mau pelumas. Sepeda nek dikai pelumas, dikai gemuk lancar mangkene. Tapi nek gak ono sepeda, gak ono apa-apa terus pelumas tok. Ndledek blok-blok. Terus kok restu terus ae. Lakoni dhisik lagi restu gitu. Ya, ndak usah gede-gede, jangkauannya ndak usah besar-besar, tapi yang baik, yang itu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsan amal. Bukan aksaru amal, bukan akbaru amal, ahsan amal. Berbuat yang baik. Ya, berbuat yang baik untuk masyarakat, bukan hanya Indonesia saja tapi seluruhnya. Sing mengaku sudah berbuat itu sudah banyak sekali. Sekarang tinggal NU yang membuktikan betul-betul berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Lebih baik ndonga saja supaya ngemui pengurus wilayah yang baru dilantik ini bisa bekerja dengan baik. Seperti apa yang sudah disampaikan Kiai Mustafa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus ya, beliau mengingatkan ketika itu Gus Yahya yang terpilih menjadi ketum di PBNU. Gus Mus selalu mengingatkan peran dan jasa kiai-kiai kampung, kiai-kiai pribumi. Selain itu beliau mengingatkan Gus Yahya apa niat dan tujuan Gus Yahya ini mencalonkan diri menjadi ketua umum di PBNU. Nah, ketika itu Gus Yahya menjawab ingin melamar pekerjaan. Gus Mus kemudian mempertegas ya, jika tujuannya mencari jabatan ya, sekali lagi jika tujuannya mencari jabatan, Gus Mus dengan tegas menjawab saya tidak mendukung. Ya, sekali lagi jika tujuannya mencari jabatan, ya, Gus Mus dengan tegas ya menjawab saya tidak mendukung. Itu artinya jikalau nanti Gus Yahya ini sampai mencalonkan diri, misal menjadi wakil presiden atau bahkan presiden, dengan tegas Gus Mus menjawab saya akan memilih calon lain. Ini jelas ya, jelas dan tegas. Dari situ kita bisa mengambil pesan ya atau kesimpulan bahwa Gus Mus ingin Gus Yahya ini selaku ketua umum di PBNU ini fokus memajukan PBNU dan tidak terlibat politik praktis. Namun di balik itu ada poin-poin yang lebih penting daripada itu semua, yakni jangan lupakan jasa kiai-kiai kampung yang berjuang dengan ikhlas tanpa embel-embel apapun selain hanya mengajarkan akhlak yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga Ketua Umum PBNU Gus Yahya ini ingat dengan pesan itu ya. Yakni agar selalu menghormati kiai-kiai kampung, apalagi di 2 tahun terakhir ini ramai polemik nasabah alawi ya. Itu karena awalnya gara-gara ocehan Bahar Smith yang merendahkan kiai-kiai pribumi, merendahkan kiai-kiai kampung ya. Mungkin itu yang dapat kita ambil kesimpulan dari video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.